Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih diberi kesehatan walafiat. Amin. Nah, pada hari ini pada materi pembelajaran PAI dan budi pekerti, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Nah, kemarin yang belum kita bahas adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan kebudayaan. Nah, yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai yang kedua adalah ilmu kedokteran, yang ketiga ilmu sejarah, dan yang keempat bahasa dan sastra. Yang pertama adalah ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun kimia terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Dan yang selanjutnya adalah ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat dikenal dengan Abu Klasik. Karyanya berjudul Al-Ta'rif liman a'jaza an Al-Ta'rif, yang pada abad 9 telah diterjemahkan oleh Gerard. Yang selanjutnya adalah ilmu sejarah. Yang pertama Abdul Marwan Abdul Malik bin Habib, salah satu bukunya berjudul Al-Tarikh. Ia meninggal pada tahun 852 Masehi. Dan yang kedua ialah Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Qurtiyah. Karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Dan yang ketiga Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Dan yang ketiga ialah bahasa dan sastra. Ali Al-Qoli, karyanya Al-Amali dan An-Nawadir, wafat pada tahun 696 Masehi. Dan yang kedua ialah Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar. Di samping terkenal sebagai ahli sejarah, ia adalah seorang ahli bahasa Arab, nahwu, penyair, dan sastrawan. Yang ketiga Abu Amr Ahmad Ibnu Muhammad merubah karya prosa, diberi nama Al-Aqad. Yang selanjutnya ialah pertumbuhan kebudayaan. Selain ilmu pengetahuan, pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, yaitu arsitektur, organisasi militer, perdagangan, dan kerajinan. Yang pertama adalah arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada masa Walid, dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus, yang dibersih oleh Ubaidah bin Jarrah. Yang selanjutnya adalah organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Nah, dan yang selanjutnya perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan sebagai wilayah jalur, perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persia pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Begitu pula kota Aden. Nah, dan yang terakhir adalah kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras, semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintah. Alhamdulillah telah selesai pada bab ini, yang insya Allah ini adalah bab terakhir, bab 6 yang mengulang
adalah saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.